أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini khusus saya mau membicarakan soal syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat di sini ialah pertolongan terhadap orang yang di dalam neraka. Tentu saja mengenai syafaat Nabi itu tidak akan kita bicarakan lagi. Memang syafaat Nabi ada, bagaimana tekniknya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Tapi bukan syafaat Nabi saja terhadap umatnya. Syafaat atau pertolongan di antara kita sama kita. Syafaatul muslim lil muslim. Syafaat orang muslim terhadap orang muslim juga ada. Tetapi seperti apa yang dikatakan Allah di Quran, di antara dalilnya itu dapat dilihat di surat Taha. Surat Taha ayat yang ke-109. Dapat kita lihat di situ ya. Surat Taha ayat yang ke-109. Di situ dikatakan oleh Allah, yauma izin la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Surat Taha 109. Pada hari itu, nah ini tentu hari-hari pada saat orang di hisab sudah selesai ini, tidak akan dapat engkau memberikan syafaat, tidak akan bisa engkau memberikan pertolongan kecuali man azina lahur rahman, orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi izin Allah juga baru dapat seseorang itu mensyafaatkan yang lain, termasuk Nabi ya. Dalam persoalan-persoalan yang semacam inilah bahasa bisanya seseorang memberi syafaat kepada orang yang lain. Ini banyak kali hubungannya dengan persoalan juga suatu hidup di dunia. Kalau sudah tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, mempunyai hubungan yang baik sesama manusia,
kalau kebetulan dia dimasukkan ke neraka lebih dahulu. Ada yang belum sampai batas waktu dapat syafaat, tapi kalau hubungannya sesama manusia tempoh dahulu tidak baik, kebetulan yang dihubunginya ahli surga, ini dilupakan Allah ini. Barangkali bagus juga saya gambarkan sedikit peristiwa neraka itu, yang diantaranya kita jumpai di dalam surat An-Nahl yang mengatakan zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yusidun. Allah tambah azab mereka, yang kian lama azab itu berada di atas azab. Itu akibat daripada mereka membuat kebinasaan di muka bumi. Ya, tiap-tiap manusia yang menjadi isi neraka, mereka mengingini supaya mati sajalah terus, karena azab yang begitu hebat. Tetapi mati tidak kunjung datang lagi. Mati itu hanya sekali, karena mati itu sendiri sudah tidak ada lagi. Jadi istilah mati di sana sudah tidak dikenal lagi. Sedangkan azab bertambah lama meningkat juga. Perlu juga saya terangkan sepintas lalu di sini. Malaikat Zabaniyah. Ini kita jumpai di dalam Quran ya. Sanad'u Zabaniyata kalla la tuti'hu. Itu di ayat yang nanti lebih jelas kita bacakan. Ini penjelasan saja dulu. Kalau saya memakai bahasa yang mudah dimengerti, malaikat Zabaniyah itu komandan di neraka sana. Ia mempunyai rupa yang betul-betul menakutkan, ya. Tak pernah senyum, tak pernah gelak, yang masam terus. Ada riwayat yang mengatakan, tapi riwayat ini yang mengatakannya, bahwa malaikat Zabaniyah itu dengan sebelah tangannya saja sanggup dia mencampakkan 40.000 orang kafir sekali campak sekaligus. Ada ayat yang mengatakan begitu, tapi ini riwayatnya. Tidak pernah senyum, rasa belas kasihan tidak ada sama sekali. Manusia-manusia yang semasa hidupnya di dunia beriman, ada mengerjakan perintah Allah, tetapi di samping itu banyak pula mengerjakan maksiat. Ini kita jumpai di dalam ayat. Ada dua ayat yang saya mau bacakan di sini. Di antaranya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Satu. Ya. Tidak ada amal kita yang tidak diperlihatkan, buruk atau baik, tetap. Dan malaikat Zabaniyah ini kita jumpai di dalam surat Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ kita jumpai yang diantaranya mengatakan, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya. Apa yang kamu buat sama sekali diperhatikan Tuhan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Ya, mereka selalu dirayu oleh setan, apa sama sekali mengikut orang-orang yang dipatuhinya di dunia hingga membuat segala kekacauan. Mereka berseru minta syafaat, tapi di waktu itu Zabaniyah pun dipanggil pula untuk menghantam mereka. Nah, ini di ayat yang lain
yang tadi sudah saya bacakan, di antaranya tidak ada seorang pun yang tidak akan melihat kebaikan, ada tercatat, kejahatan ada tercatat. Kemudian pada ayat lain dikatakan latus alunna yauma idzin anim naim, ditimbang, diperiksa kalau nanti kenyataan. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu di surat Al-Qari'ah ya. Kalau nanti ternyata waktu ditimbang, maka amal yang diperbuatnya lebih berat dari amal kejahatannya, ini otomatis mendapat keampunan dari Tuhan. Jadi yang dimasukkan lebih dahulu ke dalam neraka, kalau ternyata kejahatannya lebih banyak, amalnya ada, yang Allah mengatakan la yudhi'u amala amilin minkum, semua amal yang kamu bikin kamu tetap akan mendapat ganjaran yang baik dari Allah, tapi karena dosanya banyak direndamlah di neraka lebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud bahasa manusia di dunia ada imannya, ada perintah Allah dikerjakannya, tapi di samping itu banyak pula maksiat yang dilakukannya. Kadang-kadang lupa pula meminta ampun kepada Allah. Manusia-manusia macam inilah yang lebih dahulu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Tentu ini menurut ukuran banyak sedikitnya kejahatan yang dibikinnya, kecuali kalau mendapat langsung keampunan dari Tuhan, itu kecuali. Juga dalam persoalan yang kita sebutkan ini, kita kecualikan mereka-mereka yang mendapat syafaat langsung dari Nabi. Ini juga kita kecualikan. Ya. Siapakah yang berhak mendapat keampunan dan siapa yang berhak mendapat syafaat? Ada keterangan-keterangan kelanjutan nanti. Kemudian ada pula riwayat yang mengatakan bahwa di antara kaum muslimin yang masuk neraka itu ada yang hanya kakinya saja. Jadi kalau macam sungai ini kan ada sungai yang cetek, ada sungai yang dalam, sedangkan dalam sungai itu tidak sama. Ada yang hanya sampai mata kaki, ada yang sampai terbenam sampai ke dada, tapi ada yang sampai tenggelam. Neraka juga begitu. Ya, sepintas lalu saja ya. Ada yang sampai lutut begitu, ada yang sampai pusat. Tapi ada pula riwayat yang mengatakan orang yang beriman kepada Allah banyak dosanya, kebetulan masuk neraka. Setinggi-tinggi neraka yang dijumpainya hanya hingga batas lehernya. Jadi kepalanya tidak, karena kepala itu pernah dibawanya bersujud kepada Tuhan. Ada riwayat yang mengatakan macam itu. Malaikat Malik mengatakan kepada orang yang salat tapi masuk neraka supaya jangan membakar muka-muka mereka, karena muka itu muka yang pernah sujud kepada Allah. Itu maka selalu saya peringatkan, bahkan pada waktu yang sudah pernah saya terangkan mengenai ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Coba dengarkan itu kembali, bukalah, celaka ya. Tapi karena dia pernah sujud ke Tuhan, yang kepala itu tidaklah terbakar, leher ke bawah lah. Itu riwayat yang mengatakan.
Untuk berapa lama mereka dalam neraka? Itu bergantung kepada berapa banyak dosa yang mereka perbuat. Di antaranya umpamanya tidak pernah meminta ampun kepada Tuhan dengan dosanya itu. Banyak orang yang melupakan dosanya ya. Ada pula riwayat yang mengatakan, nah ini perlu saya terangkan sebelum saya menerangkan hadis Nabi dengan dalil yang lengkap ya. Apabila hisab sudah selesai, di mana orang surga telah dipersilakan masuk ke surga, orang neraka sudah dibenamkan ke dalam neraka, maka Allah diamkan saja persoalan itu dan tidak tahu untuk berapa lama. Dalam masa yang begitu lamalah terus menerus manusia dalam neraka, terutama tentu akan kita bicarakan umat Muhammad yang tadinya bersyahadat, bukan tidak, tapi banyak maksiat, menjerit, berseru, mohon agar dikeluarkan daripada neraka. Dalam soal inilah nanti saya membicarakan soal syafaat itu, yang titik tolaknya kita jumpai di surat Taha. Yauma izin la tanfa'us syafa'atu illa man azina lahu rahman. Ya, syafaat tidak akan terjadi kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, kita dahulukan dengan syafaat Rasulullah. Itu kita dahulukan. Sesudah Allah diamkan saja entah untuk berapa lama. Pada satu waktu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril, coba lihat umat-umat yang ada di dalam neraka. Tentunya nabi-nabi yang lain dengan umatnya pula lah ya. Musa dengan umatnya, Ibrahim dengan umatnya, Nuh dengan umatnya, ya yang lain-lain. Yang kita bicarakan sini Muhammad saja dengan umatnya. Yang lain ada ya. Coba lihat itu umat Muhammad. Ini saya khususkan umat Muhammadnya. Pergilah Jibril kepada malaikat Malik yang sedang berada di suatu tempat. Malaikat Malik itu penjaga neraka ya. Lain zamannya itu yang tukang siksa dalam neraka. Jadi masing-masing ada tugasnya. Malik ini penjaga neraka. Tatkala dilihat oleh Malik, Jibril datang, Malik, apa maksud kau kemari ini? Datang kemari ini apa maksudnya? Kata Malik, aku kemari ini perintah Allah. Di antaranya, kata Jibril, aku diperintah melihat bagaimana halnya umat Muhammad yang di dalam neraka. Jawab malaikat Malik, mereka, saya memakai bahasa saya, macam bara lah sudah, kecuali muka mereka. Hanya muka mereka lah yang terpelihara karena begitu perintah Allah, supaya wajah mereka, muka mereka jangan sampai disentuh oleh lambaian neraka. Oleh malaikat Malik diperlihatlah, dibawalah Jibril ke daerah umat-umat Muhammad. Nah, pada waktu itulah umat Muhammad melihat Jibril dalam rupa yang begitu gagah, cantik. Mereka bertanya kepada malaikat Malik, siapa makhluk yang baik rupa ini
wahai Malik. Apa jawab Malik? Ini Jibril, malaikat Jibril, yang dia diperintah oleh Allah melihat kamu. Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi kalian dulu, yang kalian banyak yang tidak mengetahui, tidak mentaati. Waktu itulah apa kata orang neraka? Wahai Jibril, kami mohon kepada engkau Jibril, tolonglah mintakan kepada Allah supaya kami mendapat keampunan, supaya kami keluar dari neraka. Engkau orang yang paling hampir dengan Tuhan, tolong mohonkan kepada mereka, kepada Allah. Apa jawab Jibril? Kalau itu yang kalian minta, tak berani saya bahkan kami dari malaikat-malaikat tak pernah meminta apapun kepada Tuhan. Apapun tak pernah kami minta. Kami hanya menurut perintah, lain tidak. Apa perintah kami jalankan, apa perintah kami jalankan. Jadi saya tidak sanggup menyampaikan apa yang kalian minta. Oh, merau orang itu ya. Ya Jibril, kalau engkau tidak berani menyampaikan permintaan kami, sampaikan sajalah salam kami kepada Muhammad, Nabi kami. Sampaikan salam kami dan kabarkanlah kepada Muhammad bagaimana keadaan kami di sini. Kalau itu bolehlah. Itu pun saya minta izin ke Tuhan dulu. Kalau diizinkan Tuhan, saya sampaikan. Kalau tidak, saya juga tidak berani menyampaikan kepada Nabi kalian itu. Nah, Jibril berangkat dari neraka, langsung menghadap kepada Allah. Apa kata Allah? Bagaimana kau lihat umat Muhammad? Saya lihat tersiksa macam bara badan mereka sudah. Apa kata mereka waktu melihat kau datang? Ya kalau tidak ditanya Tuhan begitu, Jibril tak berani bercakap ya. Jibril tidak berani bercakap di hadapan Allah kalau tidak ditanya, habis perkara. Semua malaikat ya. Apa kata mereka pada kau? Tuhan, mereka minta kepada saya supaya menyampaikan salam mereka. Mereka berkirim salam kepada Nabi Muhammad di dalam surga. Saya tidak berani menyampaikan Tuhan kalau tidak ada izin daripada engkau. Oh itu, ayah, pergilah ke surga, tengok Muhammad. Ya Nabi Muhammad tengah bersenang-senanglah di surga, bermegah-megah. Sepintas lalu bagus juga saya bayangkan ya. Orang yang sedang berada di dalam surga itu dilupakan Allah semua karena nikmat yang mereka terima. Lupa mereka sama sekali dengan sahabat, dengan ini, dengan itu, dengan segalanya, kecuali kalau diingatkan oleh Allah itu. Kecuali orang yang dalam bersenang-senang, orang yang sedang bermegah-megah. Ya, Jibril setelah mendapat keizinan dari Allah, ya pergilah menemui Nabi Muhammad ke dalam surga. Yang Nabi Muhammad waktu itu sedang bergembira, sedang segala nikmat. Kan sudah pernah saya bayangkan, bahasa nikmat dunia ini kan hanya 1% saja. Itu berasal dari hadis Nabi ya. Tatkala orang bertanya kepada Nabi, bagaimana keadaan surga, Nabi Muhammad kan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau itu yang kalian tanyakan, aku tak tahu. Tapi dibayangkan oleh Nabi, bahasa nikmat yang ada di dunia ini hanya 1%. 99% nikmat itu ada di surga. Orang yang berada di dalam nikmat yang macam itu manalah teringat kalau tidak ada yang mengingatkan. Ya pada saat itu Nabi Muhammad
dengan segala kaum muslimin sedang bersenang-senang di dalam surga, bergembira ria, penuh dengan segala macam nikmat. Yas'alun ma yasha'un, apa saja yang diminta mereka, tidak ada yang tidak dikabulkan Tuhan. Berdetak saja di dalam hati ingin dengan sesuatu, itu sudah diberikan Tuhan. Waktu itulah Jibril memberi salam. Nabi Muhammad menengok Jibril datang memberi salam, mengatakan, Jibril, apa kabar? Ada bawa wahyu lagi untuk aku? Terbayang balik waktu tugas di dunia dulu ya. Waktu itu Jibril mengatakan, tidak. Saya, kata Jibril, mendapat perintah tadinya dari Allah. Apa perintah itu? Saya diperintah oleh Allah menengok keadaan manusia-manusia yang berada dalam neraka. Di antaranya saya juga dibawa kepada umat-umat kau yang ada di dalam neraka. Terkejut Nabi Muhammad yang selama ini disembunyikan oleh Allah, karena Allah tidak mau menghibahkan hati orang yang dikasihinya. Sedang Nabi Muhammad kasihnya kepada umat luar biasa, itu ditutup oleh Allah. Jibril mengatakan, saya melihat umat kau, saya pun tidak mau menyampaikan ini Muhammad kalau tidak izin Allah. Jadi umat engkau berkirim salam kepada engkau. Jadi saya datang ini sekarang menyampaikan salam daripada umat engkau. Tatkala Nabi mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril, bahwa umatnya ada sebahagian yang di dalam neraka, Nabi Muhammad langsung pergi ke aras, menangis bersujud kepada Tuhan. Waktu itu Nabi Muhammad juga tidak berani meminta, hanya sujud dengan air matanya. Dia tinggalkan segala nikmat-nikmat surga itu ya, pergi ke aras, langsung bersujud memuji Allah, tapi meminta takut. Tapi Allah tahu, Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu ya apa yang berada di dalam hati manusia. Tapi Nabi Muhammad tidak berani meminta, bersujud. Apa kata Tuhan di waktu itu? Muhammad, ini sekarang bukan tempat sujud ini. Ini sekarang tempat meminta. Waktu bersujud waktu di dunia dahulu. Ini tidak ada tempat bersujud. Katakan kepadaku, ada apa ini datang bersujud? Angkat kepalamu. Irfa' ra'sak ya Muhammad. Ud'uni. Angkat kepalamu. Jangan sujud. Minta, apa yang mau kau minta sekarang ini? Tidak ada permintaan engkau yang tidak aku kabulkan. Sudah pernah saya katakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Ya. Sampai sini dulu, istirahat kita sebentar. Nanti kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.